Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ulang lagi ya. Wa ghairul mutafaqqihi qismani. Dengar. Wa ghairul mutafaqqih qismani. Yang bukan mutafaqih ada dua. Kemarin kan ada mutafaqih. Mutafaqih itu orang yang belajar fikih tapi belum sampai tingkatan faqih. Itu ada dua. Yang pertama ami multazimun madhaban, orang awam yang iltizam kepada satu madhab, ay shahha iltizamuhu lahu, maksudnya telah benar iltizam dia kepada madhab tersebut. Fahadza la ya'malu illa bi rajihi madhhabihi. Maka orang tersebut yang multazim madhab, yang awam itu tidak boleh mengamalkan kecuali yang rajih dalam madhabnya. Tapi ini masih qaul sahibut tadhkirah ya, karena ini bertentangan dengan yang sudah kita paparkan sebelumnya, bahwa boleh mengamalkan ikhtiarat meskipun bukan rajih dalam madhab, bahkan boleh mengamalkan madhab lain. Sa'ilan 'an dzalika man ta'ahhala lahu ya, sambil menanyakan mengenai dzalik, kembali ke rajihi madhabihi. Bertanya kepada siapa? Man ta'ahhala lahu, orang yang ahli, lahu ay li rajihi madhabihi ya, lahu maksudnya yang mengetahui rajih madhabnya. Wa yahrumu ifta'uhu bil marjuh, dan haram memfatwakan orang awam yang multazim madhab itu dengan qaul marjuh. Wa amaluhu huwa bihi ay wa yahrumu amaluhu huwa bihi. Haram juga mengamalkan yang marjuh, orang yang awam tadi, tapi dengan catatan in lam taqtadhi dzalika hajatun aw maslahatun. Kalau hal tersebut ya, dzalik kembali ke al-amal bil marjuh, kalau hal tersebut tidak dituntut oleh hajah atau maslahah. Wa ami lam yaltazim madhaban. Orang awam kedua adalah orang awam yang belum konsisten kepada satu madhab aslan sama sekali, kaqaribi ahdin bi islamin, seperti orang yang baru masuk Islam. Lam ya'rif al-madhahiba, yang tidak mengenal madhab-madhab, wa lam yatarajjah 'indahu minha syai'un, dan belum unggul 'indahu bagi dia minha ay minal madhahib syai'un, sesuatu apapun ya, dengan lam yatarajjah binahwi tasamu'i, dengan semisal dia mendengar dari orang. Fahadha kembali ke ami lam yaltazim madhaban ya, alaihi al-amalu bima aftahu bihi alimun, maka orang tersebut wajib bagi dia mengamalkan bima aftahu bihi alim, yang difatwakan oleh orang alim. Ini tahada, kalau orang alimnya sepakat, hanya ada satu doang. Fa in ikhtalafa alaihi alimani, gimana kalau ada dua alim yang berbeda pendapat, mukhtalifal madhabi, yang berbeda madhab, maka khuyyira fil amali bima syaa, dia diberi pilihan untuk mengamalkan yang dia kehendaki, minhuma, dari dua alim tadi, kama yukhayyaru dzul madhabi fi qaulai imamihi, sebagaimana orang yang bermadhab juga diberi pilihan fi qaulai imamihi, antara dua pendapat imam madhab, inda faqdil murajjihati, ketika tidak ada yang mentarjih salah satunya. Wa kama yatakhayyaru al-'ami al-multazim madhaban, dan sebagaimana boleh memilih orang awam yang sudah konsisten dalam madhab, fil 'amali bi jawabai 'alimaini, dalam mengamalkan salah satu dari dua jawaban orang alim, min ahli madhabihi, dari ahli madhabnya si awam tadi, haitsus tawaya indahu, di mana kedua jawaban tadi sama bagi dia. Nah, wa qala Taj al-Fazariyu, idza ra'al jahilu al-'alima yaf'alu syai'an lam yajuz lahu taqliduhu. Kalau orang yang jahil, yang bukan ulama, melihat seorang alim yaf'alu syai'an, melakukan sesuatu, maka lam yajuz lahu taqliduhu, tidak semena-mena dia boleh mengikutinya, fi fi'lihi, dalam
perbuatannya bimujarradi kaunihi fa'ilan lahu, hanya dengan sebab si alim itu melakukan hal tersebut. Qala Ibnu Qasim, ya ini dibantah, wa qad yukhalifuhu ma marra. Kalimat ini itu bertentangan dengan penjelasan yang telah lalu, minin iqadil ijma', ya, yaitu bahwa ijma' bisa terjadi bil fi'al, dengan perbuatan. Ya, di dalam pembagian ijma' itu wal ijma'u yashihhu biqaulihim wa bi fi'lihim. Ya, di kitab Waraqah, ijma' bisa terjadi dengan ucapan, wa bi fi'lihim, dan dengan perbuatan. Wa bi qaulil ba'di wa bi fi'lil ba'di wa sukutil baqina anhu. Dan bisa juga sebagian ulama ngomong, sebagian ulama berbuat, dan yang lain diam. Itu juga bisa jadi ijma'. Nah, tadi kan dia bilang kalau orang jahil melihat orang alim melakukan sesuatu, itu nggak mesti dia boleh melakukan hal tersebut. Nah, ini kan bertentangan dengan fakta bahwa ijma bisa terjadi dengan fi'il. Ijma dengan fi'il kan ulama melakukan sesuatu secara bersamaan, atau sebagian ulama melakukan sesuatu dan yang lain tidak ada yang mengkritik, itu kan ijma bil fi'il, ya kan? Boleh nggak diamalkan kalau sudah terjadi seperti itu? Boleh kan? Boleh. Nah, bedanya yang diucapkan Imam At-Taj Al-Fazari itu perbuatan tersebut dilakukan oleh semua ulama, sedangkan yang diucapkan oleh At-Taj Al-Fazari itu perbuatannya dilakukan oleh satu ulama, sedangkan dalam ijma perbuatannya dilakukan oleh semua ulama. Bedanya di situ doang. Nah, maka di sini wal farqu baina fi'lil kulli wa fi'lil ba'di fihi nazrun. Nah, kalau kita mau membedakan antara fi'il semua orang, yaitu dalam ijma' bil fi'al, wa fi'lil ba'di, dan fi'il sebagian orang, yaitu dalam ucapan Imam Al-Fazari, fihi nazrun. Dibeda-bedakan hukumnya itu muskilah kalau dibedakan. Artinya sama saja antara fi'lul ba'di dengan fi'lil kull. Enggak ada bedanya. Wal haditsu shahihatu tu'ayyidu ma janaha ilaihi Ibnu Qasim. Hadis-hadis sahih itu menguatkan pendapat yang janaha condong ilaihi kepada pendapat tersebut Ibnu Qasim. Siapa Ibnu Qasim? Hadis apa contohnya? Ka hadits shallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Wa hadisi ammani Jibril 'indal bait, dan hadis kata Rasul, ammani, jadi imam buat saya Jibrilu, siapa malaikat Jibril, 'indal bait, di Baitullah. Jadi Rasulullah pernah sholat dengan malaikat Jibril. Ini hadis berkaitan dengan waktu sholat yang 5, ya. Ada di Kanzul Raghibin dicantumkan juga. Wa ghairi dzalika, dan selain hal tersebut. Nah, itu kan semuanya bil fi'al. Qala Sayyid Umar fil Hasyiyah, Sayyid Umar Al-Basri menuliskan dalam Hasyiyah Tuhfatul Muhtaj, ya. Naqlan an fatawa Bani Ziyadin, menukil dari fatwa Ibnu Ziyad. Innal ami, ya, Ibnu Ziyad mengatakan bahwa orang awam idza wafaqa fi'luhu madhhab imamin yashihhu taqliduhu, orang awam kalau perbuatannya sesuai dengan salah satu madhab yang boleh diikuti, maka shahha fi'luhu, sah perbuatannya. Ini nih orang awam kalau, jadi ini bantahan kepada yang atas tadi, ya. Yang atas tadi mengatakan orang awam itu tidak boleh mengamalkan kecuali dengan yang rajih. Nah, ini dikritisi ulang. Orang awam itu udahlah, yang penting perbuatan dia sesuai dengan salah satu mazhab yang boleh diikuti, ya udah, nggak usah dipersulit gitu. Shahha fi'luhu wa in lam yuqallidhu, meskipun si awam tadi ketika melakukan hal tersebut tidak bertujuan mengikuti si imam tadi, tausi'atan ala ibadillahi ta'ala, karena memudahkan kepada hamba Allah ta'ala. Wa in qalu, meskipun para ulama mengatakan inna qaulahum, bahwasannya ucapan para ulama, innal furu'al ijtihadiyata, bahwasannya furu' ijtihadiyah la yu'aqabu 'alaiha, itu tidak mendapatkan siksaan, ya. Qaul itu muqayyadun bi suratil ajzi 'anit ta'allum, ya, diqayyid dengan gambaran kalau dia tidak mampu belajar.
Wa fi ma'dinil yawaqitil multami'ati, dan dalam kitab Ma'din al-Yawaqit al-Multami'ah tulisan Ibnu Hajar al-Haytami, al-'ami fi 'urfihim, ya, orang awam yang disebut awam itu fi 'urfihim dalam urf para ulama itu kullu man la yatamakkanu min idrakil ahkam asy-syar'iyyah min al-adillah, semua orang yang tidak mampu mengetahui hukum syar'i dari dalil langsung, wa la ya'rifu turuqaha, dan tidak mengetahui turuqaha ay turuqal adillah, jalan-jalan dalil, fa yajuzu lahu taqlid, maka dia boleh taklid, bal yajibu alaihi taqlid, bahkan malah wajib taklid orang awam itu. Jangan jadi orang awam. Nah, kita juga termasuk orang awam ya. Kalau menghadapi permasalahan hukum, kita itu bukan buka kitab hadis, bukan buka Al-Quran, bukan. Kalau ada masalah, bukan kita buka kitab hadis mencari-nyari mana hadisnya, bukan. Tapi kembali ke kitab fikih. Begitu. Bidalil qaulihi ta'ala, dalilnya mana dalil? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, ini dalilnya. Tanyalah ahlu dzikri, orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Sederhana. Kalau dalam hadis, ada hadis sahabat ketika itu, hadisnya sahih ya. Sahabat ketika itu terkena luka di kepalanya, kemudian ketika itu dia junub, dan ketika itu musim dingin. Kemudian dia nanya, kemudian dia kalau mandi takut bahaya karena kepalanya luka, dengan dia janabah. Kemudian dia nanya ke teman-temannya, kira-kira saya boleh enggak tayamum? Kemudian teman-temannya, para sahabat itu mengatakan, ma najidu laka rukhsatan, kami tidak mendapati kamu itu mendapat keringanan untuk tayamum. Akhirnya sahabat itu mandi dan meninggal. Nah, sampailah berita itu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, qataluhu, ini orang-orang yang berfatwa ini enggak boleh tayamum telah membunuh si orang ini. Qatalahumullah, ya, semoga Allah memerangi mereka atau melaknat mereka. Jadi itu teguran keras dari Rasulullah, karena gara-gara fatwa salah-salahnya mati orang kan. Qatalahumullah. Ala syifa'ul ayyi as-su'al, kata Rasul. Obat kebodohan itu nanya. Artinya apa? Kalau orang tidak tahu ya nanya. Orang belum sampai tingkatan ijtihad ya taklid. Itu artinya. Dan taklid itu enggak jelek ya. Taklid itu enggak buruk kok. Itu dari hadisnya. Ini dari Al-Quran. Wa amal alimul ladzi la yablughu rutbatal ijtihad. Nah, orang alim yang belum sampai tingkatan ijtihad, fahuwa kal'ami, sama hukumnya seperti orang awam, fi wujubi taqlid, mengenai dia wajib taklid. Wa min fatawa Sayyidi Sulaiman bin Yahya Mufti Zabidin anil Badril Imamil Hasan bin Abdurrahman al-Ahdali bi anna jami'a af'alil awami fil ibadati wal buyu'i wa ghairiha mimma la yukhaliful ijma'a ala shihhati was sadad. Ya, seluruh perbuatan orang awam dalam ibadah, dalam jual beli dan selainnya yang tidak bertentangan dengan ijma' itu ala shihhah, sah, wasadat dan benar, idza wafaqu imaman mu'tabaron ala sahih, kalau awam tadi sesuai dengan salah satu imam yang dipertimbangkan ala sahih, menurut kaul sahih. Ila an qala, ya. Kemudian beliau berkata lagi, ila an yursyadu ila ihtiyat, sampai orang awam itu diberi petunjuk untuk dia pengen ihtiyat fil khuruji minal khilaf, agar bisa keluar dari khilaf. Ila an qala, kemudian beliau meneruskan, anil alamati Abi Bakri bin Qasim al-Ahdal, ya, wa ma uftiya bihi, adapun pendapat yang difatwakan, min annal amiyah, bahwasannya orang awam itu la madhhab lahu muayyanun, tidak punya madhab tertentu. Jadi ada fatwa mengatakan, ada qaul mengatakan bahwa orang awam itu sebetulnya tidak punya madhab tertentu. Ya, madhab itu bagi orang alim. Orang awam itu madhabnya madhab gurunya. Takadu an tata'ayyana al-fatwa bihi, itu kata Abu Bakar ibn Qasim, hampir zaman sekarang ini fardu ain, atau harus berfatwa dengan fatwa tersebut, berfatwa dengan fatwa bahwa orang awam itu tidak punya madhab. Fi haqqil awam fi hadhil azminah, bagi orang awam di zaman ini.
Wa in kana 'anil mutaakhirin, meskipun dari mutaakhirin Syafi'iyah itu al-musahhah, yang pendapat yang dibenarkan, min annahu yajibu alaihi iltizam madhhabi muayyanin, wajib bagi orang awam itu iltizam satu madhab tertentu. Jadi itu pendapat yang rajih dalam madhab. Pendapat yang rajih dalam madhab, orang awam wajib konsisten dalam madhab. Tapi ada pendapat lain, ya wa ma'uftiya bihi yang tadi, bahwa orang awam itu la madhab lahu. Nah, jadi ada pendapat mu'tamad, ada pendapat yang tidak mu'tamad. Nah, kata Abu Bakar Ibn Qasim, zaman sekarang ini yang dipakai fatwa ini yang tidak mu'tamad ini seharusnya zaman sekarang gitu. Lakin akan tetapi man khabira halal awam, ya meskipun yang mu'tamad itu orang awam harus iltizam madhab, tapi man khabira halal awam, orang yang mengetahui keadaan orang awam fi hadza zaman, di zaman now, sima ahlil bawadi, apalagi penduduk kampung, minhum dari awam, pasti jazama bi anna taklifahum, ya, dia akan memastikan bahwa membebani orang awam iltizama madhabin muayyanin, untuk konsisten dalam madhab tertentu, itu qaribun minal mustahil. Mustahil sekali orang awam zaman sekarang disuruh konsisten satu madhab. Ini zaman dulu ya, zaman sekarang lebih mustahil. Wa bi annal fatwa ma afta bihi al-badrul ahdal, ya. Pasti dia memastikan, ini kembali ke jazama bi anna taklifahum, ya. Mata atau ke situ takdirnya, wa bi anal fatwa ay wa jazama bi anal fatwa itu bima afta bihi al badru al ahdal. Zaman sekarang itu yang harus difatwakan itu pendapat al badrul ahdal, bahwa orang awam itu tidak punya mazhab tertentu. Annahu la madhhab lil 'ami muayyanun, bahwasanya tidak ada mazhab bagi orang awam yang tertentu. Kal muta'ayyin, ya ini khobar dari anna, ya, bi annal fatwa bima afta bihil badrul ahdalu annahu la madhhaba lil muayyanun, itu kal muayyan, berfatwa dengan kaul tersebut itu seperti sesuatu yang muta'ayyin, yang harus dilakukan. Wallahul musta'an. Intaha mulakhasan min fatawa as-Sayyid Sulaiman. Qala ibnuhu, berkata anaknya Sayyid Sulaiman, al-allamatu Abdurrahman ibn Sulaiman, anaknya berkata, nahnu liqillati ma'rifatina bil usuli wad dalili wa ghairi dzalika awamun, kita aja nih, ya, para ulama ini, karena qillat ma'rifatina bil usul, sedikit pengetahuan kita tentang usul dan tentang dalil dan lain-lain, itu kita juga masih awam. Intah. Wa fi fatawa Ibnu Hajarin, dalam fatwa Ibnu Hajar, al-asahhu anna al-'amiyya mukhayyarun baina taqlidi man syaa walau mafdulan 'indahu. Yang benar bahwa orang awam itu boleh diberi pilihan untuk mentaklid siapa saja yang ingin dia ikuti, walau mafdulan indahu, meskipun mafdul itu artinya ada yang lebih kuat dalilnya, ada yang lebih utama diikuti. Tapi selama orang tersebut sah diikuti, ya boleh diikuti gitu. Ma'a wujudil afdal, meskipun ada yang lebih afdal untuk diikuti. Ma lam yatatabba'ir rukhasa, selagi dia tidak mencari-cari yang mudah-mudahnya saja. Bal wa in tatabba'aha, bahkan tetap orang awam itu mukhayyarun baina man syaa taqlidahu, meskipun tatabba' rukhas, meskipun dia nyari yang gampang-gampangnya, orang awam itu tetap boleh. Berdasarkan ala ma qalahu Izzuddin wa ghairuhu, berdasarkan pendapatnya Izzuddin bin Abdus Salam dan selainnya. Gitu ya. Makanya jangan sekarang tuh sebenarnya jangan jadi nggak sah sekali zaman sekarang kalau kita memaksakan ke orang-orang, ini loh yang benar cuma ini gitu. Ini loh misalnya dalam masalah maulidan, ini yang benar tuh maulidan tuh bid'ah gitu. Dan sebaliknya, ini loh yang benar tuh maulidan tuh bukan bid'ah. Maksa-maksa orang, ini yang benar harus ini yang diikuti. Enggak, ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak bid'ah. Memaksa orang kepada salah satunya enggak bisa. Jadi sebenarnya kita juga jangan repot-repot. Jangan pusing juga kalau ada yang bilang maulid bid'ah, biasa aja gitu. Karena itu ada kaulnya juga.
Tapi mereka juga jangan maksa-maksa kita untuk tidak melakukan hal seperti itu. Karena ada kaulnya juga. Kembali kita di orang awam, ikuti yang mana saja, yang penting yang diikuti ulama. Yang salah itu yang maksa-maksa. Gitu. Apa dalilnya bahwa orang awam itu boleh mengikuti ulama manapun? Li'anna in qulna, karena kalau kita katakan kullu mujtahidin musibun, ya kalau kita bilang bahwa setiap mujtahid itu benar, ya jadi ada dua qaul ya ulama itu, ada yang mengatakan kullu mujtahidin fil furu'i al-fiqhiyati musibun, ada yang mengatakan al-musib itu wahid la bi'ainihi. Kalau kita katakan bahwa setiap mujtahid itu benar, wa alaihi jam'un, dan itu pendapat sebagian ulama, fadzaka, ya maka jelas siapapun yang diikuti maka benar. Ya kan, kalau kita bilang semua mujtahid itu benar, ya berarti orang awam mengikuti mujtahid manapun, orang kullu mujtahid musibun, ya udah perbuatannya benar gitu. Wa in qulna al-musibu wahid, kalau kita katakan yang benar itu satu, wa ghairuhu ma'jurun 'ala ijtihadihi, ya misalkan ada mazhab yang 4 dalam masalah ini, yang benar cuma mazhab Syafi'i, yang lain salah, tapi tetap wa ghairuhu ma'jurun 'ala ijtihadihi wa qasdihi al-haq. Ya, selain yang benar itu tetap dapat pahala karena ijtihad dia dan dia menginginkan kebenaran. Wa huwal mu'tamad, ya wa huwa kembali ke qaul al-musib wahid. Wa huwa kembali ke al-qaul al-musib wahid. Wa huwal mu'tamad, itu pendapat mu'tamad. Fadzalika, ya fadzalika kembali ke al-musib. Fadzalika al-wahidu minhum, maka yang benar itu salah satu dari mujtahid itu. Jadi gini, kalau kita bilang tadi kan, kalau kita katakan bahwa semua mujtahid itu benar, maka orang awam mengikuti mujtahid manapun, ya orang semuanya benar, ya sah-sah aja. Kalau kita bilang bahwa yang benar itu satu, sedangkan yang lain itu salah tapi tetap dapat pahala, maka satu yang benar itu wahid ghair muayyan antara yang 4 ini. Jadi yang benar itu salah satu dari yang 4, dan kalimat salah satu itu bisa ada dalam mazhab Malik, bisa ada dalam mazhab Abu Hanifah, bisa ada dalam mazhab Syafi'i, bisa ada dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Jauh tetap aja sah untuk mengikuti semuanya gitu, karena yang benar salah satu dari yang 4 itu, dan itu bisa sah terjadi di mana saja gitu. Fayakfi i'tiqadul 'ami, maka cukuplah keyakinan seorang awam bahwa yang benar itu yang diikuti. Idh yahtamil ayyusadifa dzalika al-haqq, karena boleh jadi kebetulan ya zalika itu yang dia taklidi itu al-haqq, itu yang benar. Wa amma dhannul 'ami aw qat'uhu fala yatasawwaru haqiqatan, adapun zonnya orang awam ataupun qat'ul awam, ya memastikannya orang awam, keyakinannya orang awam itu fala yatasawwaru haqiqatan, sebenarnya orang awam itu zonnya tidak menggambarkan hakikat yang benar. Ya. Fa'ulima anna man 'abbara bizzanni awil qat'i fi ma marra arada surah, maka diketahui bahwasanya orang yang mentakbir dengan zon atau al-qat'i, yang memastikan fi ma marra dalam pembahasan yang lalu yaitu awam, itu arada asurah, yang dimaksud adalah secara surah doang, surahnya dalam surah zon atau dalam surah al-qat'u, ya. Lal haqiqah, dia tidak bermaksud haqiqah, listihadati wujudiha li ghairil mujtahid, karena mustahil ada ya haqiqah bagi selain mujtahid. Mustahil orang awam keyakinannya itu melahirkan hakikat. Hadza kulluhu kama alimta fil furu'il ijtihadiyah. Hadza, semua pembahasan ini sebagaimana kamu tahu itu fil furu'il ijtihadiyah, berkaitan dengan masalah furu'. Allati qila, yang ada pendapat mengatakan kullu mujtahidin fiha musibun, setiap mujtahid dalam furu' ijtihadiyah itu benar, ya. Qila, ya, ada pendapat seperti itu. Wa in kana al-ashah, meskipun pendapat yang lebih sahih, annal musib fiha wahid, yang benar itu hanya satu. Ammal usul al-i'tiqadiyah, adapun yang berkaitan dengan akidah, al-wajib ala kulli mukallafin min dzakar wa unsa, ya, yang wajib bagi setiap mukallaf baik laki-laki dan perempuan, wujuban ainian, ya, fardu ain, ma'rifatuha, wajib mengetahui usul i'tiqadiyah tadi, walau bid dalilil ijmali, meskipun dengan dalil ijmali. Jawab dari amma, ya amma belum ada jawabnya. Amal usul i'tiqadiyah, jawabnya mana?
Nah, fat taqlidu fiha mumtani', taklid dalam masalah akidah itu dilarang. Lianna kullu muqallidin fit tauhidi, karena setiap muqallid dalam bidang tauhid lam yakhlu imanuhu 'anit taraddudi, imannya tidak kosong dari keraguan. Wa in shahha 'alal mu'tamad, meskipun kalau dia taklid tetap imannya sahih menurut mu'tamad madhab. Min khilafin syahirin, dari perbedaan pendapat yang terkenal fi imanil muqallidi, yang mengenai iman muqallid al-jazim jazman qawiyan. Nah ini fi imanil muqallid ini ta'alluq kepada wa in shahha. Ya. Jadi tadi kesimpulannya orang awam atau tidak boleh taklid dalam masalah akidah. Nah, gimana nih ada orang awam taklid dalam masalah akidah? Tapi orang awamnya dalam taklid dalam masalah akidah itu gambarannya imanil muqallid, imannya orang muqallid al-jazimi jazman qawiyan, yang meskipun dia taklid dalam imannya tapi dia jazimi jazman qawiyan, sangat memastikan yang dia taklidi itu. Gambarannya seperti apa? Taklid dalam akidah yang al-jazim jazman qawiyan, gambarannya seperti apa? Bihaitsu law raja'al muqalladi, dengan gambaran kalau yang ditaklidi itu mengganti akidahnya, lam yarji' al muqallid, ya, orang yang muqallidnya tidak mengganti akidahnya. Jadi ada, ya, sebagaimana zaman sekarang banyak sekali seperti itu, orang awam taklid dalam masalah akidah, tapi taklidnya itu taklid yang sangat kuat sehingga kalau si ustadz yang dia ikuti ini mengganti akidahnya, dia tetap kokoh di akidah itu, tetap taklid, tapi taklidnya jazim. Nah ini yang dikatakan shahha 'alal mu'tamad di atas, wa in shahha 'alal mu'tamad, ya. Kalau seperti itu gambarnya, maka akidahnya meskipun taklid shahha 'alal mu'tamad. Fa yakfi dzalika fil ahkamid dunyawiyyati, maka cukup zalika kembali ke iman muqallid al-jazim jazman qawiyan, ya. Fil ahkamid dunyawiyyati, dalam hukum duniawi. Fa yunakihu, maka dia boleh menikahi, ya. Kalau dia laki-laki boleh menikahi perempuan, ya, karena dia meskipun taklid tetap imannya sah. Wa yaumu, boleh jadi imam. Wa tu'kalu dzabihatuhu, boleh dimakan sembelihannya. Wa yarithuhul muslimun, orang Islam boleh mewaris dari dia. Wa yarithuhum, dia juga boleh mewaris dari orang Islam. Wa yushamu lahu, dan dia dapat bagian dalam zakat, dalam siham zakat. Wa yudfanu fi maqabiril muslimin, dan dia dikubur dalam kuburannya orang-orang Islam. Wa fil ahkamil ukhrawiyati aidan, ya, sah juga dalam hukum-hukum akhirat. Fala yukhladu finnari, fala yakhludu finnari, maka dia tidak kekal dalam neraka. Wa inda khalaha, meskipun dia nyemplung dulu ke neraka sebentar. Fama aluhu ilan najat, nah, akan tapi tetap ujung-ujungnya dia akan selamat wal jannati, dan ke surga, amin. Fa huwa mu'minun 'asin bitarkin nazari, maka dia dihitung orang beriman tapi yang maksiat karena tarkun nazar, karena meninggalkan nazar. Nazar itu mencari kebenaran. Jadi dalam pembahasan ilmu tauhid itu awal wajibin, ya. Hal pertama yang wajib dilakukan apa itu? An-nazar fi ma'rifatillah. Ada yang mengatakan ma'rifatullah, ada yang mengatakan nazar fi ma'rifatillah. Jadi mencari-cari dalil terhadap ma'rifat Allah. Fa in lam yakun al-muqallidi jaziman lam yakfihi taqlid fayakunu kafiron. Kalau muqallid yang tadi itu dalam bab iman itu tidak jazim, maka lam yakfihi taqlid, tidak cukup bagi taklid, fayakunu kafiron, maka dia dianggap kafir. Wa qila, tapi tetap nih ada qil, satu pendapat, yuktafa bit taqlidi ma'al isyani mutlaqan, tetap boleh taklid meskipun dianggap maksiat secara mutlak. Ai sawaun kana al-muqallidi jaziman aw la. Ya, maksud mutlak di situ apa? Baik muqallidnya jazim ataupun tidak. Faqad hakal Amidi ittifaqal ashabi ala intifai kufril muqallid. Ya, Al-Amidi meriwayatkan bahwa ittifaqal ashab Syafi'iyah sepakat ala intifai kufril muqallid, ya, tidak kafirnya muqallid. Fa innahu la yu'raf al-qaulu bi'adami sihhati imanihi, atau la ya'rifu, bisa ya, la ya'rifu kembali ke Al-Amidi, atau la yu'rafu, maka sesungguhnya tidak dikenal pendapat
tidak sahnya iman muqallid. Illa li Abi Hashim Al-Jabba'i, kecuali pendapatnya Abu Hashim Al-Jabba'i minal Mu'tazilati, dari Mu'tazilah. Wa dzakara Ibnu Hajarin an ba'dihim, Ibnu Hajar menyebutkan dari sebagian ulama, annahu ankara wujubal ma'rifati aslan, bahwa sebagian ulama itu ankara wujubal ma'rifati aslan, mengingkari wajibnya ma'rifat sama sekali. Wa qala innaha hasilatun bi aslil fitrah, dan berkata bahwasanya ma'rifat itu bisa terjadi dengan asal fitrah manusia. Ini kalau mendengar cerita Hai bin Yaqzan ya. Hai bin Yaqzan itu kisah yang dituliskan, ada banyak pengarangnya sebenarnya. Ada yang ditulis Ibnu Sina, kemudian ditulis ulang oleh siapa ya? Ibnu Tufail. Iya. Itu berkaitan dengan ini. Jadi dia mengisahkan ada orang tinggal di tengah pulau yang nggak kenal siapa-siapa, tapi kemudian menggunakan nalarnya dia bisa sampai kepada ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu fitrah manusia, gitu. Intinya begitu. Wastadalla ala dzalika, ya, wastadalla ay ba'duhum istadalla ala dzalika, kepada hal tersebut, dzalika kembali ke ma'rifatullah hasilatun bi aslil fitrah. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia berdasarkan fitrah tersebut. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Walidzalika qala Abu Mansur al-Maturidi, ajma'al ashab ala anna al-awam mu'minuna 'arifuna bi rabbihim wa annahum hasyaw al-jannah. Ashab mengatakan ijma bahwasannya, ashab di sini ulama kalam ya, bahwasanya orang awam itu dianggap beriman, dianggap mengetahui Tuhannya, dan bahwasanya mereka itu hasyaw ay mala'u al-jannah, mereka mengisi surga, masuk ke dalam surga. Kama ja'at bihil akhbaru, sebagaimana dijelaskan oleh hadis-hadis, wa na'aqada bihil ijma', dan telah terjadi ijma'. Fa inna fitratahum jabalat atau jubilat ala tauhidis shani', karena sesungguhnya fitrah orang awam itu ya terbiasa ya, atau sudah wataknya bawaannya untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qidamihi, dan qidamnya Allah, wa hudusi ma siwahu, dan hadisnya atau barunya sesuatu selain Allah. Wa in ajazu 'anit ta'bir, meskipun orang awam tidak mampu mengungkapkan anhu, kembali ke tauhidis shani', tauhidis shani' ila akhirih, bistilahil mutakallimin, ya mereka tidak mampu mengungkapkan hal tersebut dengan istilah para mutakallim. Wa yu'ayyidu dzalika qaulu ba'dil muhaqqiqin, ya wa yu'ayyidu, dan menguatkan dzalika, ya dzalika kembali ke fitratahum, ya inna fitratahum jubilat ala tauhidillah. Qaulu ba'dil muhaqqiqin, ucapan sebagian muhaqqiq, wa inna ma yutasawwaru taqlid mimma yansha'u binahwi qullati jabalin. Hanya saja bisa digambarkan taklid dalam masalah akidah itu dari orang yang tumbuhnya di ujung atau di puncak gunung, nggak tahu apa-apa, nggak tahu orang. Li'annahu ghairu mustadillin biwujudi shani', karena dia tidak bisa istidlal, ya menyimpulkan mengenai adanya pencipta. Wa in lam yuhsin tartibad dalil, ya meskipun orang awam ya lam yuhsin tartibad dalil, tidak mampu menyusun dalil ala tariqatil mutakallimin, berdasarkan cara ulama kalam. Wala at-tarjamata, ay wa in lam yuhsin at-tarjamata anhu, kembali ke tartibud dalil. Wa taqlid huwal akhdhu wal 'amalu bi qaulil mujtahidin. Taqlid itu adalah mengamalkan ucapan para mujtahid min ghairi ma'rifati dalili, itu taqlidnya, tanpa mengetahui dalilnya. Fama tastash'ara al-'amilu anna 'amalahu muwafiqun liqaulil imam, maka kapan saja seorang yang melakukan perbuatan itu merasa bahwa amalnya itu sesuai dengan ucapan seorang imam,
faqad qalladahu, maka dia sudah taklid kepada imam tersebut. Wala yahtaju ila talaffuzi bit taqlid, tidak butuh taklid itu diucapkan. Ya, saya niat taklid kepada yang ini, enggak perlu. Yang penting istisyar, ada perasaan. Qala Asy-Syaikh Ibnu Hajar rahimahullahu taala fil khairatil hisan ba'da ma naqala haditsa ikhtilaf ummati, ya. Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Khairat Al-Hisan, ya, berkata ba'da ma naqala hadis, ya, setelah Syekh Ibnu Hajar itu menukil dalam kitab tadi hadis ikhtilaf ummati rahmah, ikhtilaf umat Nabi Muhammad itu rahmat, ya. Wa sahhahahu, dan Ibnu Hajar mensahihkan hadis tersebut. Syekh Ibnu Hajar berkata, nah ini baru ucapannya masuk di sini. Apa ucapannya? Fa'alaikum an ta'taqidu, maka wajib bagi kalian meyakini anna khilafa a'immatil muslimina, bahwasannya perbedaan pendapat ulama umat Islam ahli sunnati wal jamaati, yang ahlu sunnah, fil furu'i, dalam masalah furu', ni'matun kabiratun, nikmat yang besar, wa rahmatun wasi'atun, dan rahmat yang luas, walahu sirrun latifun, dan lahu ay li khilafi a'immatil muslimin, ya, kembali ke khilaf a'immatil muslimin, sirrun latifun, ada rahasia yang lembut di situ. Adrakahul alimuna, ya, yang rahasia itu diketahui orang yang alim. Wa amiya anhul mu'taridun, tidak diketahui orang-orang yang membantah. Al-ghafiluna, yang lalai. Wa alaikum an tahzaru, hati-hati kalian, minat ta'arrudi li madhhabi ahadin, untuk berani mencoreng salah satu madhab minal a'immatil mujtahidin, dari imam-imam yang mujtahid tadi, bit ta'ni wan naqsi, dengan menyerang, menuduh, wan naqsi, dan merendahkan. Fa inna luhumahum masmumah, daging para ulama mazhab itu beracun. Artinya apa? Orang menjelek-jelekan orang dari belakang itu kan ghibah, ya. Ghibah itu kan memakan daging saudara sendiri. Jadi kalau kita menjelek-jelekan para ulama mujtahid itu sama saja memakan daging mereka. Nah, daging mereka itu beracun. Artinya apa? Kalau kita makan, kalau kita gibahi, kalau kita jelek-jelekan, itu bahaya buat kita. Wa adatullahi fi muntaqisihi ma'lumatun, dan, ya, kebiasaan Allah, apa yang biasa Allah lakukan, fi muntaqisihim, bagi orang yang merendahkan mereka, ma'lumatun, dikenal, faman ta'a. Jadi sudah maklum orang jelek-jelekan ulama itu bakal terkena musibah. Faman ta'arrada li wahidin minhum, barang siapa yang berani menyentuh salah satu dari mereka, au ila madhhabi, atau menjelek-jelekan madhabnya, yahlak, dia bakal hancur, qoriban, dalam waktu dekat. Ya, ini tidak berlaku dalam ulama madhab yang 4 doang. Sebetulnya semua ulama, makanya hati-hati, semua ulama kalau memang dia sudah terlihat istiqomah, segala macam berilmu, hati-hati, jangan suka diomongin, dan jangan beda-bedakan antara para ulama. Semua ulama, mau ulama ini, mau ulama ini, golongan ini, golongan ini, hati-hati. Makanya kalau belajar mah udahlah, apalagi santri Azhar, bisa dicontoh Syekh Abdul Aziz Asy-Syihawi itu, beliau itu enggak mau berurusan dengan hal-hal yang menimbulkan perdebatan segala macam. Jadi dia lebih memilih udah ke semua orang kita bagus-bagus aja lah, mau kelompok mana. Kalau emang ulama udah nggak usah macam-macam, bahaya. Karena ulama itu umum, ya, nggak mencakup ulama kelompok mana. Yang penting dia alim, muslim, lebih banyak ittifaknya dengan kita daripada bedanya, ya sudah, jangan dijelek-jelekan. Fawaid al-ula, ya, faidah-faidah. Nah, ini ya. Al-ula, faidah pertama, qala fi matlabil iqazi, ya, berkata dalam kitab Matlabul Iqaz. Siapa yang berkata? Al-Imam Abdullah bin Husain Bil-Faqih. Maratibul ulama isittun, ya. Urut atau tingkatan ulama ada 6. Al-ula, yang pertama, mujtahid mustaqil. Kal arba'ati wa adrabihim, seperti imam yang 4.
dan semisalnya. Ats-tsaniyatu mutlaqun muntasibun kal muzani. Yang kedua adalah mujtahid mutlak tapi tidak mustaqil, tapi dia muntasib seperti Imam Muzani. Imam Muzani itu mujtahid mutlak. Artinya dia kalau pengen bikin mazhab sendiri bisa. Itu cuman kebetulan ijtihad-ijtihadnya kebanyakan sama dengan Imam Syafi'i. Akhirnya tetap intisab kepada mazhab Syafi'i meskipun berbeda di beberapa masalah. Ats-tsalitsatu ashabul wujuh. Yang ketiga, tingkatan ketiga adalah ashabul wujuh. Kal Qaffal, seperti Imam Al-Qaffal. Ashabul wujuh ini mujtahid mazhab disebutnya, sebutan lainnya mujtahid mazhab. Kal Qaffal seperti Imam Qaffal, ya. Al-Qaffal Al-Marwazi. Ini Syekh Tariqati Al-Khurasaniyin dalam mazhab Syafi'i. Wa Abi Hamid Al-Isfirayini. Ini Syekh Tariqah Al-Iraqiyyin. Ar-rabi'atu yang keempat mujtahidul fatwa, mujtahid fatwa Karrafi'i wan Nawawi. Al-khamisatu nuzzarun, ya, orang-orang yang meneliti, ya, ulang tarjihan fi tarjihi makhtalafa fihi syaikhani, dalam mentarjih pendapat yang ada khilaf antara syaikhani. Kal Isnawi wa adrabihi, seperti Imam Isnawi dan semisalnya, ya, seperti Al-Isnawi, Al-Adra'i, Az-Zarkashi, As-Subki. As-sadisatu yang keenam hamalatu fiqhin, ya, hamalatu fiqhin, orang-orang yang membawa fikih. Wa maratibuhu mukhtalifatun. Hamalatu fiqhin ini urutannya berbeda-beda. Fal a'launa yaltahiquna bi ahli al-martabatil khamisah. Maka yang paling tinggi itu masuk dalam kelompok martabah yang ke-5, ya, seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar dan lain-lain, yaitu hamalatu fiqhin, tapi karena ilmunya tinggi, ya, maka masuk dalam kelompok ke-5. Wa qad nassu 'ala anna al-maratib al-arba' al-awwal yajuzu taqliduhum. Ulama menjelaskan bahwa tingkatan 4 pertama itu boleh diikuti. Mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa. Wa amal akhiratani, adapun 2 tingkatan terakhir, ya, berarti hamalatu fiqhin dengan nuzzar, itu fal ijma'ul fi'li, maka ijma' yang sifatnya fi'li min zamanihim, dari zaman mereka ilal an sampai sekarang, itu al-akhdhu biqaulihim, boleh mengambil ucapan mereka, wa tarjihatihim, dan tarjihan mereka, fil manquli, dalam pendapat yang dinukil, hasbal ma'rufi fi kutubihim, sebagaimana yang dikenal dalam kitab-kitab mereka. Wa fi hawashi al-Qalyubi, ya, dalam hasyiah Qalyubi, muqarrar syariah ini, in qadara al-mujtahidu 'ala tarjih, kalau mujtahid itu mampu mentarjih dunal istinbat, tapi tidak mampu istinbat, fa huwa mujtahidul fatwa, maka dia mujtahid fatwa. Ya, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i mampu mentarjih tapi tidak mampu istinbat. Wa in qadara 'ala al-istinbat min qawaidi imamihi fa huwa mujtahidul madhhab, ya. Kalau dia mampu istinbat dari kaidah imamnya, artinya dia mampu istinbat langsung ke Quran hadis. Tapi bukan pakai kaidah sendiri, tapi pakai kaidah imam madhab, ya, maka dia disebut dengan mujtahid madhab atau ashabul wujuh yang tadi. Aw 'ala al-istinbat minal kitab wa sunnah, atau mampu langsung istinbat kepada Al-Quran dan hadis, fahuwal mutlak, maka dia adalah mujtahid mutlak, seperti Imam Syafi'i, Imam Muzani dan lain-lain. Ats-tsaniyatu yang kedua dari apa ini? Kedua dari fawaid. I'lam, ketahuilah, annal khuruja minal khilafi mustahabun, keluar dari khilaf itu disunnahkan. Walidzalika syurutun, tapi khuruj minal khilaf ada syarat-syaratnya. Zakarahal 'allamatul Qurdi 'ani Suyuti, disebutkan oleh Imam Qurdi, ya, penulis fawaid Madaniyah dari Imam As-Suyuti. Ahaduha, syaratnya yang pertama, alla yuqi'a fi khilafin akhar, boleh keluar dari khilaf dengan gambaran tidak jatuh ke dalam khilaf yang lain. Keluar dari khilaf itu gimana sih keluar dari khilaf? Keluar dari khilaf itu kita melakukan perbuatan yang benar menurut semua imam. Misal gini, dalam mazhab Syafi'i yang dibasuh kepala itu sebagian apa seluruhnya? Sebagian. Dalam mazhab Abu Hanifah seperempat. Dalam mazhab Imam Malik semuanya.
Gimana nih supaya perbuatan kita ini benar menurut tiga-tiganya? Kita basuh semuanya. Kalau kita basuh semuanya, benar menurut Imam Malik, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Syafi'i, kan gitu. Nah, ketika itu kita keluar dari khilaf. Itu yang dimaksud keluar dari khilaf. Bukan keluar dari khilaf itu ada khilaf udah enggak saya lakukan semuanya. Bukan gitu. Itu bukan keluar dari khilaf, itu hilaf. Nah, syarat-syarat keluar dari khilaf kapan itu? Kalau ketika keluar dari khilaf kita tidak jatuh dalam khilaf yang lain. Wa min thamma, oleh karena itu, kana faslul witri afdhala min waslihi. Ya, memisah witir itu lebih afdol daripada menyambung witir. Walam yura'a khilafu Abi Hanifah, dan tidak perlu dipelihara khilafnya Abu Hanifah. Lianna minal ulama man la yujizul wasla, karena ada ulama yang tidak memperbolehkan menyambung witir. Nah, menyambung witir ya, Abu Hanifah mengatakan witir itu disambung 3 rakaat langsung. Ya, kemudian ada tasyahud awalnya, ada tasyahud akhirnya dalam mazhab Abu Hanifah. Bedanya dengan sholat maghrib apa? Bedanya di rakaat ketiga dia baca surat lagi. Ya, kalau sholat maghrib rakaat ketiga nggak baca surat, tapi dalam witir dalam mazhab Abu Hanifah baca surat lagi. Nah, dalam mazhab Syafi'i boleh nggak menyambung witir? Boleh. Boleh ma'al karohah, jaizun ma'al karohah. Nah, gimana nih kalau kita pengen keluar dari khilaf ya? Abu Hanifah kan mengatakan witir itu tidak sah kecuali dengan seperti itu. Dalam mazhab Imam Syafi'i lebih afdol dipisah. Tapi kalau disambung boleh. Gimana cara kita keluar dari khilaf? Biar benar menurut Abu Hanifah, benar juga menurut Imam Syafi'i, gimana? Disambung kan, seharusnya gitu keluar dari khilafnya kan. Nah, tapi di sini ada masalah. Kenapa? Karena Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali mengatakan tidak sah sholat witir kalau disambung. Jadi kalau kita pengen keluar dari khilaf karena menjaga pendapatnya Abu Hanifah, kita akan masuk ke khilaf lain. Siapa itu? Khilafnya Imam Abu Ya'la, karena nanti sholat kita disalahkan oleh Imam Abu Ya'la. Ya, maka di sini tidak bisa keluar dari khilaf karena nggak bisa, gimana keluarnya? Ya, kanan kiri mentok, nggak bisa. Atsani, yang kedua, syarat keluar dari khilaf yang kedua, alla yukhalifa sunnatan tsabitatan, tidak boleh keluar dari khilaf itu bertentangan dari sunnah yang tetap. Wa min thamma, ya, di situ ada sammanya enggak? Ada ya. Wa min thamma sunnah raf'ul yadain fi shalah, disunahkan mengangkat kedua tangan dalam salat. Walam yubala bi ra'i man qala bi ibtali sholati min al-Hanafiyah. Ya, tidak perlu dipedulikan pendapat yang mengatakan batalnya salat ketika mengangkat tangan dari ulama Hanafiyah. Ya, jadi kan dalam mazhab Syafi'i mengangkat tangan sunnah dalam 4 posisi. Dalam 4 tempat disunahkan mengangkat tangan. Dalam mazhab Abu Hanifah ada yang mengatakan batal sholat kalau mengangkat tangan. Nah, dalam mazhab Syafi'i kan sunnah tuh mengangkat tangan. Harusnya kalau kita keluar dari khilaf, caranya gimana? Jangan diangkat tangannya supaya benar menurut Syafi'iyah karena cuma sunnah, dan benar menurut Hanafiyah. Tapi kalau kita tidak mengangkat tangan, itu bertentangan dengan sunnah, dengan hadis yang sahih. Ya, karena hadisnya jelas. Itu. Li'annahu ay li'anna raf'al yadain, yang mengangkat tangan itu sabitun anin nabi. Itu diriwayatkan langsung dari Rasulullah min riwayati khamsina sahabiyan, bahkan dari riwayat 50 sahabat. Jadi kalau kita memelihara khilaf ba'dul Hanafiyah, kita keluar dari sunnah sabitah. Itu. Asalif, syarat ketiga, ayyaqwa mudrakuhu. Ya, madrakuhu. Dalilnya harus kuat. Artinya istinbatnya harus kuat kalau mau keluar dari khilaf. Jadi pendapat yang kita pelihara, yang kita jaga supaya kita tidak khilaf dengan pendapat tersebut, itu madroknya harus kuat. Bihaitsu la yu'addu hafwatan. Gambarannya seperti apa? Gambarannya kalau pendapat tersebut tidak dianggap sebagai pendapat hasil kelalaian ulama. Itu.
Wa min thamma, oleh karena itu kana shaum fi safar afdal, puasa dalam perjalanan itu lebih utama liman qawiya alaihi, bagi orang yang mampu. Walam yubala biqauli Daud la yashih, tidak perlu dipedulikan kaul Daud Az-Zahiri mengatakan tidak sah puasa dalam perjalanan. Kenapa? Karena madroknya tidak kuat. Gitu. Wa qad qala Imamul Haramain, Imam Haramain mengatakan fi hadhil masalati, dalam khusus masalah ini, innal muhaqqiqin, para ulama muhaqqiqin la yuqimuna li khilafi ahli zahiri waznan, mereka tidak menganggap ya khilafnya ahlu zahir itu, mereka tidak menjadikan hal tersebut waznan sebagai pertimbangan. Intaha. Wa dzakara fil 'iqdi, ya al-'Iqdul Farid fi ahkamit taqlid li Abil Hasan As-Samhudi, disebutkan dalam kitab al-'Iqdi anna sahibal muhimmat, ya bahwasanya penulis kitab al-Muhimmat. Siapa penulis kitab al-Muhimmat? Imam al-Isnawi. Imam al-Isnawi menulis kitab al-Muhimmat, isinya kritikan kepada Imam Nawawi dan Rafi'i. Itu nanti kitab Muhimmat dikritik lagi sama muridnya Imam Isnawi. Judulnya At-Ta'aqubat 'alal Muhimmat, tulisan Ibnu Ziyad. Sahibul Muhimmat nabbaha, memperingatkan ala i'tibari amrin akhar, untuk mempertimbangkan hal lain, wa huwa ayyakuna ma'khadhul khilafi qawiyan, yaitu bahwa dalil khilafnya harus kuat. Fa in dha'fa lam yustahabbal khuruju minhu, kalau lemah tidak disunahkan keluar dari khilaf seperti itu. Qalahu Ibnu Abdissalam, hal tersebut disebutkan oleh Izzuddin bin Abdussalam wa Nawawi dan Imam Nawawi fi Majmu'ihi, dalam kitab Al-Majmu', haitsu qala, di mana Imam Nawawi berkata, la hurmata li khilafin yukhalifu ma sabata fis sunnah, tidak perlu dihormati khilaf yang bertentangan dengan hadis, ayat hadis as-sahih, maksudnya hadis sahih. Intaha. Qala al-Qadhi Husainun, Qadhi Husain berkata, innama yusaru ila al-ihtiyati 'inda Syafi'i, ya hanya saja kembali, ya, boleh kembali untuk ihtiyat menurut Imam Syafi'i, yakni fil khuruj minal khilaf, maksudnya boleh ihtiyat dengan keluar daripada khilaf dalam mazhab Syafi'i itu idza lam yakun fihi irtikabu mahzurin, ya kalau di dalamnya tidak terdapat melakukan sesuatu yang haram atau makruh. Ai madhabiyin, maksudnya mahzur dan makruh secara madhab. Jadi boleh keluar dari khilaf kalau tidak melahirkan sesuatu yang makruh atau yang haram secara madhab. Qala Syekh Ali bin Abdir Rahim bakatsir ma nassuhu. Qala Ibnu Abdissalam, ya Izzuddin bin Abdissalam mengatakan fi Qawaidihil Kubra, dalam kitab Al-Qawaid Al-Kubra, al-talaqal ashab Syafi'i memutlakan anal khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf itu, haitsu waqa'a afdal, ya kalau khuruj minal khilafnya itu afdal min tawarruti fihi, dibandingkan jatuh ke dalam khilaf. Haitsu waqa'a, ya haitsu waqa'a. Jadi gini, Izzuddin bin Abdussalam mengatakan dalam qawaidnya bahwa al-khuruj minal khilaf, ya keluar daripada khilaf, haitsu waqa'a, dimanapun itu afdal, itu ya lebih afdal minat tawarruti fihi, dibandingkan jatuh ke dalam khilaf. Jadi afdal jadi khabar daripada anna. Walaisal amru ala ma atlaqahu, tapi kejadiannya tidak sebagaimana dimutlakan para ashab. Gitu. Balil khilaf ala aqsam, akan tetapi khilaf itu ada pembagiannya. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna bainat tahrim wal jawaz, khilaf antara haram dengan boleh. Falijtinabu afdal, ini cara-caranya. Kalau khilaf antara haram dengan boleh, maka lebih baik tidak dilakukan. Falijtinabu afdal. Atsan, yang kedua, ayyakuna bainal ijabi wal istihbab, khilaf antara wajib dengan sunnah. Fal fi'lu afdal, lebih baik dilakukan. Ats-tsalitsu fil masyru'iyyati, khilaf mengenai masyru'iyah, ya masyru' apa tidak. Fal fi'lu afdal, maka lebih baik dilakukan. Ka qiraatil basmalati fil Fatihah, seperti membaca basmalah dalam Fatihah. Fa innaha sunnatun 'inda Malik, sesungguhnya qiraatul basmalah dalam Fatihah itu sunnah menurut Imam Malik. Wa wajibatun 'inda Syafi'i, dan wajib menurut Imam Syafi'i. Ya. Maka al-fi'lu afdal. Wa raf'il yadain, ya mengangkat tangan fi takbirati, dalam takbir. Fa inna Abu Hanifah la yarahu minas sunan, mengangkat tangan menurut Imam Abu Hanifah tidak sunnah.
wa huwa ihda riwayati inda Malik, dan huwa kembali ke qaul bahwasannya raf'ul yadain itu laisa minas sunnah, itu ihda riwayat inda Malik. Wa huwa inda Syafi'i sunnah, tapi raf'ul yadain inda takbirat itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Maka al-fi'lu afdal. Wa kadzalika sholatul kusuf, begitu juga sholat kusuf alal hayatil manqulah, berdasarkan cara yang dinukil. Fa innaha sunnatun inda Syafi'i, sesungguhnya cara tersebut sunnah menurut Imam Syafi'i. Wa Abu Hanifah la yaraha, sedangkan Abu Hanifah tidak menganggap hal tersebut sunnah. Maka al-fi'lu afdal. Wa kadzal masyu amama janazati mukhtalafun fihi bainal ulama, begitu juga berjalan di depan jenazah, itu khilaf antara ulama. Fala yutrakul masyu amama hal ikhtilafihim, maka tidak perlu ditinggalkan berjalan di depan jenazah karena khilaf ulama. Intaha. Wa fi mawadhi' min at-tuhfah, dalam beberapa posisi dari kitab Tuhfah, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, ini nih. Hukum pemerintah atau qadhi yang dipilih pemerintah itu yarfa'ul khilaf, menghilangkan khilaf fil masailil khilafiyah, dalam masalah khilafiyah. Wa yashirul amru muttafaqun alaihi, dan suatu masalah kalau sudah ada hukum qadhi itu jadi muttafaqun alaihi. Itu jadi kalau qadhi pemerintah sudah memutuskan, misalkan ada suatu sengketa, ada khilaf antara ulama di situ, tapi kemudian pemerintah mengatakan kita mengambil yang ini, udah itu yarfa'ul khilaf, tidak ada khuruj minal khilaf di situ. Kita harus ikut kepada qadhi yang ditetapkan pemerintah, begitu. Asalisatu dari apa? Dari fawaid. Qala fit tadhkirah, berkata dalam kitab at-tadhkirah, wa syaratu naqdi hukmil qadhi, syarat boleh membantah hukum qadhi. Qala an-Nawawi, tadi kan hukmul hakim yarfa'ul khilaf, berarti hukmul hakim tidak boleh dibantah. Apakah mutlak seperti itu? Enggak. Dalam beberapa keadaan hukmul qadhi bisa dibantah. Minha, ya, di antara ini dalam kitab Imam Nawawi, ya, ketahuan di sini. Minha kaunuhu mukhalifan linassil kitab. Di antaranya kaunuhu ay kaunu hukmil qadhi, ya, hukum qadhi itu mukhalifan linassil kitab, bertentangan dengan teks Al-Qur'an, awis sunnati atau hadis. Sawaun kanat mutawatiratan aw ahadan, baik hadisnya mutawatir atau ahad. Au mukhalifan lil ijma, atau bertentangan dengan ijma. Au lil qiyasil aulawi, atau bertentangan dengan qiyas aulawi. Apa qiyas aulawi itu? Qiyas aulawi itu kan gini, qiyas itu adalah ada dua permasalahan, yang satu disebutkan dalam dalil, yang satu tidak disebutkan. Itu kan qiyas. Nah, kalau yang tidak disebutkan itu aula bil hukmi, maka itu qiyas aulawi. Kalau yang tidak disebutkan itu lebih layak mendapatkan hukum seperti itu, maka itu qiyas aulawi. Contohnya adalah memukul orang tua. Yang disebutkan itu Yang disebutkan seperti itu. Memukul orang tua disebutkan enggak? Enggak. Tapi hukumnya dikiaskan ke situ. Sama-sama haram. Mana yang lebih layak untuk diharamkan? Mengucapkan atau memukul? Memukul. Tapi memukul tidak disebutkan, maka itu disebut qiyas aulawi. Ya. Makanal maskutu anhu aula bil hukmi. Atau makanal far'u fihi aula bil hukmi minal asli. Awil musawi, atau kalau bertentangan dengan qiyas musawi. Apa itu qiyas musawi? Qiyas musawi itu kalau al-maskut anhu atau al-far'u itu tidak aula, tapi sama aja. Dalam hukumnya, dalam ilatnya setara dengan asalnya, dengan yang disebutkan. Contohnya apa? Yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu memakan harta anak yatim. Ya kan? Yang dilarang dalam Al-Qur'an itu memakan harta anak yatim. Gimana kalau dibakar? Sama kan? Haram, nggak boleh.
Antara membakar dengan memakan, dari segi dari segi itlaf malil yatim sama enggak? Sama, itu kias musawi gitu ya. Jadi hukum qadhi kalau bertentangan dengan semua tadi itu boleh digugat. Hadza bin nisbati lil mujtahidil mutlaq, ini syarat-syarat ini bagi mujtahid mutlak. Qala Asy-Syaikh Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar ya, kalau dalam bab fikih disebutkan Syekh Ibnu Hajar itu Al-Haytami ya. Al-Haytami. Wa minha ya kaunu hukmil mutabahhir ya, minha diantara syarat naqdi hukmil qadhi ketika hukum mutabahhir. Maksudnya mutabahhir apa? Ail mujtahidil madhhabi, maksudnya mujtahid madhab. Kalau qadhi yang ingin kita gugat hukumnya ini mujtahid madhab, maka diantara syarat menggugatnya adalah kalau hukumnya mukhalifan li nassi imamihi, bertentangan dengan nas imam madhabnya, ya anusan madhab, au li qawaidihil kulliyah, atau bertentangan dengan kaidah kulliyah dari madhab tersebut. Fa inna nassal imam, karena nas imam bin nisbati ilal mutabahhir bagi mujtahid madhab itu kanassis syari', sama kedudukannya seperti teks Al-Quran dan hadis bin nisbati lil mujtahid al-mutlaq bagi mujtahid mutlak gitu. Jadi ucapan mujtahid mutlak bagi para orang di bawahnya itu kedudukannya seperti ucapan Allah dan Rasul bagi mujtahid mutlak. Kedudukannya seperti itu. Makanya kalau kita mengkaji rentetan jalur bagaimana ulama Syafi'iyah itu berbeda pendapat, itu mereka berbeda pendapat karena berbeda dalam menafsirkan ucapan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan demikian, itu nanti ashab Syafi'i itu beda-beda maknanya dan jadi berbeda pendapat. Dalilnya apa? Dalilnya dari ucapan Imam Syafi'i langsung, bukan dari Quran hadis. Kenapa? Karena ucapan Imam Syafi'i bagi kita itu seperti Quran hadis gitu. Wa minha kaunu hukmil mutabahhir, diantara syarat naqdi hukmil qadhi ya, ketika hukum mutabahhir mujtahidil futs ya, maksudnya adalah mujtahid fatwa mukhalifan lima rajjahahu madhhabu imamihi, bertentangan dengan yang dirajihkan oleh madhab imamnya. Wa minha kaunu hukmi ghairil mutabahhir ya, wa minha ay min syuruti naqdi hukmil qadhi, ketika hukum yang bukan mutabahhir ya berarti faqih atau hamalatu fiqhin ya, yang dibawa nuzur dengan hamalatu fiqhin, itu di bawah mujtahid fatwa ya. Mukhalifan li mu'tamad madhhabi imamihi, bertentangan dengan mu'tamad madhhab imamnya, li'annahu lam yarqa an rutbatil muqallidil am ya, karena ghair mutabahhir itu belum naik dari tingkatan muqallid yang umum, secara umum. Wa mata naqadha qadin hukma ghairihi, kalau ada qadhi yang menggugat hukum qadhi yang lain, su'ila an mustanadihi, maka dia harus ditanya dalilnya. Wa qauluhum, sedangkan ucapan ulama, la yus'alul qadhi an mustanadihi, qadhi tidak perlu ditanya mengenai dalilnya. Mahalluhu idza lam yakun hukmuhu naqdan, itu kondisinya kalau bukan dalam keadaan menggugat, au lam yakun fasiqan au jahilan, atau bukan fasik atau tidak tahu. Qala Syekh Ibnu Hajar fi Tanwiril Basair, Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tanwirul Basair mengatakan, zakarul a'immatu li ba'dhi ma yunqadu fihi qada'ul qadhi amsilatan. Ulama menyebutkan sebagian permasalahan yang boleh dalam masalah tersebut keputusan hakim itu boleh digugat. Di antaranya minha ay min ba'di ma yunqadu fihi qada'ul qadhi. Minha ay min amsilah ya, minha ay min amsilah nafyu khiyaril majlis. Ya, ketika qadhi menafikan khiyarul majlis. Sedangkan khiyarul majlis itu ada hadisnya. Ya, maka boleh digugat. Wa nafyu isbatil araya, menafikan araya. Bay'ul araya itu gini. Ada orang mempunyai pohon kurma. Orang punya pohon kurma, masih di pohonnya. Kemudian ada orang datang, "Saya beli kurma nih yang ada di atas pohon ini dengan kurma saya, tapi ditaksir." Ditaksir itu namanya bay'ul araya. Ya. Ya,
Tapi gini, seperti tadi ya, ditaksir itu kan kalau itu kan seharusnya di situ ada riba. Seharusnya di situ ada riba. Ya, karena bisa jadi salah satunya lebih banyak daripada yang lain. Sedangkan kurma itu masuk dalam mat'umat, masuk dalam barang ribawiyah, dalam jual beli. Harusnya itu nggak boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan. Dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan karena ada hadisnya. Nah, kalau qadhi menafikan atau menganggap tidak sah bai'ul araya, maka itu hukumnya boleh digugat. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis. Begitu jelas ya. Wa nafyil qawadi fil musaqqal. Dan kalau ada orang yang menafikan kisos dalam al-qatlu bil musaqqal, ya, membunuh dengan benda-benda yang tidak tajam seperti batu dan lain-lain. Itu ada kisosnya. Jadi kalau qadhi menafikan kisosnya boleh digugat. Wa isbatu qatli muslimin bizimmi. Kalau qadhi mengatakan ada orang Islam membunuh orang kafir zimmi, kemudian qadhi menghukumi di orang muslim ini harus dibunuh karena membunuh kafir zimmi, maka hukumnya boleh digugat. Gitu. Wa sihhatu bai'a ummil walad, dan sahnya menjual budak ummul walad. Budak ummul walad itu apa? Budak ummul walad itu gini. Ada budak perempuan digauli oleh majikannya, kemudian hamil. Nah, maka si budak ini statusnya ummul walad, tidak boleh dijual belikan. Kenapa? Karena nanti kalau tuannya meninggal, dia merdeka. Ya, itu konsekuensi menggauli budak. Nah, kalau dijual, dia akan jatuh ke tangan orang lain. Ketika tuannya meninggal, ya nggak bisa merdeka, tetap dia jadi budak. Makanya nggak boleh menjual budak ummul walad. Karena tadi kalau tuannya meninggal, kepemilikan budak jatuh ke siapa? Ke anak kan? Kalau dia sebagai budak, kepemilikan budak jatuh ke siapa? Ke anak. Apakah mungkin anak memiliki ibunya? Enggak kan? Nah, maka otomatis ketika si tuan meninggal, dia merdeka. Karena nggak mungkin anak itu kemudian menjadi tuan daripada ibunya sendiri, langsung merdeka otomatis. Ketika seperti itu nggak boleh dijual. Kalau hakim mengatakan sihhatu bai'a ummil walad, menjual budak ummul walad itu sah, perlu digugat hukumnya gitu. Wa sihhatu nikah syighar, dan kalau hakim memutuskan sah nikah syighar, maka perlu digugat juga. Apa itu nikah syighar? Nikah syighar itu ada dua orang, laki-laki dengan laki-laki, bilang, nikahin saya dengan adik kamu. Nanti maharnya kamu saya nikahin dengan adik saya. Nah. Gitu. Itu bertentangan dengan hadis, dilarang. Ya, kalau hakim memutuskan itu boleh, maka boleh digugat. Gitu. Enak ya nikah syighar ya. Wa nikahul mut'ati, nikah mut'ah, ya, jelaslah. Wa nikahu zaujatil mafqud ba'da arba'i sinin ma'a iddatin. Yani menikahi istri orang yang mafqud setelah 4 tahun dan plus ditambah iddah. Wa sihhatu tahrimir radha' ba'da al-haulain. Nah, ini yang diucapkan seorang ustazah. Dan sahnya tahrim radha', yang menyusui, yang menjadikan mahram setelah bayi itu umurnya di atas 2 tahun. Bayi kalau disusui oleh perempuan lain itu kan jadi mahramnya. Ya, dalam mazhab Imam Malik 1 sedotan, dalam mazhab Imam Syafi'i 5 sedotan. Itu kalau disusuinya kapan? Kalau disusuinya umurnya di bawah 2 tahun. Jadi kalau udah jadi suaminya, kemudian nyusu ke istrinya, itu nggak jadi mahramnya, nggak jadi anaknya gitu. Ya, ini kan ada tokoh yang bilang begitu ya. Jangan, nggak boleh menyusui kepada istrinya, meminum air susunya, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti jadi anak sepersusuannya, nggak bisa, itu kan udah di atas 2 tahun.
Nah, kalau qadhi mengatakan seperti itu, ya memutuskan bahwa orang di atas 2 tahun yang menyusu kepada orang lain itu kemudian jadi anak sepersusuannya, itu harus digugat. Bid'ah. Wa qala fi kaffi ar-ru'ai wa mimma yunqadu, ya di antara hukum qadhi yang harus dibantah itu majaa Atha ibn Rabbah, yang pendapat yang diriwayatkan dari Atha bin Rabbah min ibahati i'aratil jawari, ya berupa dibolehkannya meminjamkan budak perempuan lil wati, untuk digauli. Ya, jadi ada riwayat yang dinukil dari Atha bin Abi Rabah bahwasannya budak perempuan boleh dipinjamkan ke orang lain untuk disetubuhi. Nah, ini harus digugat kalau ada qadhi berpendapat seperti itu. Wa majaa an Ibnil Musayyib min tahlilil ba'inati bil aqdi. Ya, juga pendapat yang diriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyib yang mengatakan bahwa perempuan yang ditolak bain itu boleh nikah dengan suami pertama hanya melalui akad. Kan gini, perempuan ditolak bain, tolak 3, bain kubro ya, bukan bain sugro, tolak 3. Itu kalau mau halal bagi suami pertama, ya dia harus nikah dengan suami yang kedua dan harus disetubuhi, baru bisa nikah dengan suami pertama. Nah, yang dinukil dari Ibnul Musayyib itu nggak perlu disetubuhi, cukup akad. Setelah akad diceraikan itu sudah boleh dengan nikah dengan suami pertama. Nah, kalau ada qadhi memutuskan seperti itu, perlu digugat. Wa majaa 'anil a'masy min jawazil akli fi ramadhan ba'dal fajri. Nah, ini enak banget nih. Pendapat yang diriwayatkan dari Imam Al-A'mash bahwasanya boleh makan di bulan Ramadan setelah subuh, sebelum munculnya matahari. Ada pendapatnya ya, itu lumayan. Fahadhihi kulluha la yajuzu taqlidu arba biha. Pendapat-pendapat ini kok situ loncat. Wa ghairi dzalika dan lain-lain, wa ghairu dzalika dan lain-lain min madzahibil mujtahidin asyadzah, berupa mazhab-mazhab mujtahid yang syadz. Allati kada al-ijtima' ayyan aqida ala khilafiha, yang hampir-hampir ulama ijma bertentangan dengan pendapat-pendapat tadi. Fahadhihi kulluha la yajuzu taqlidu arbabiha. Semua ini tidak boleh diikuti mazhab-mazhabnya khusus dalam masalah ini. Ar-rabi'atu, yang keempat dari fawaid, qala al-imamul 'allamatu Syaikh Abdullah Basudan fi risalatin lahu. Wa qad hatha wa harrada fiha ila irsyadil muhtaj. Nah, jadi Abdullah Basudan menuliskan dalam risalahnya, dan dalam risalah itu posisinya dia sedang apa? Wa qad hatha, posisinya dia sedang menganjurkan, wa harrada sama menganjurkan, fiha dalam risalahnya tersebut, ila irsyadil muhtaj, untuk menunjukkan kepada orang yang membutuhkan, wal mudtar dan orang terdesak, yang menunjukkan kepada apa? Ila aqwalil ulama, kepada pendapat-pendapat ulama, mimma fihi yusrun, yang di dalamnya ada kemudahan, fid dini, dalam agama. Apa ucapannya Syekh Abdullah Basudan? Syekh Abdullah Basudan mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna a'immatana syafi'iyah, bahwasannya imam kita dalam mazhab Syafi'i ridwanullahi alaihim lahum ikhtiyarat. Imam Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i itu punya ikhtiyarat mukhalifatun li madhhabil Imam Asy-Syafi'i, yang berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. I'tamadu al-amala biha, yang mana a'immah tadi ya berpegangan untuk mengamalkan biha dengan ikhtiyarat tadi, li ta'assuri, karena sulit, atau bahkan ta'azzur ya karena uzur tidak bisa al-amal mengamalkan bil madhab, dengan mu'tamad mazhab Syafi'i. Wa hiya katsiratun masyhuratun, ikhtiyarat tadi sangat banyak dan terkenal. Wa inda tahqiq, tapi sebetulnya ketika ditahqiq, fahiya ikhtiyarat tadi meskipun berbeda dengan mazhab Syafi'i, tapi ghairu kharijatin an madhhabihi, tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Wa dzalika, ya dzalika kembali ke ghairu kharijatin, hal tersebut ya maksudnya tidak keluar dari mazhab Syafi'i itu kenapa? Imma bil istinbat, ya bisa jadi karena istinbat, awil qiyas atau mengkiaskan, awil ikhtiyar atau memilih, min qaidatin lahu, dari kaidah Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, au ala qaulin lahu qadimin, atau kepada qaul qadimnya Imam Syafi'i, au li dalilin sahihin, atau boleh jadi karena ada dalil yang sahih di qaulihi radhiyallahu anhu,
Karena Imam Syafi'i sendiri pernah mengatakan idza shahhal hadis bahwa madhabi. Kalau hadisnya sahih maka itu madhab saya. Tapi ini bagi mujtahid ya, bukan bagi orang awam. Orang awam melihat hadis tiba-tiba hadisnya sahih, udah ini madhab Syafi'i begini, enggak begitu. Nah, jadi ulama Syafi'iyah kadang-kadang punya ikhtiarat yang berbeda dengan mu'tamad madhab. Gitu. Tapi itu sebetulnya nggak keluar dari madhab Syafi'i. Kenapa? Karena ikhtiarat itu bisa jadi muncul hasil menyimpulkan dari ucapan Imam Syafi'i atau kaidahnya atau berdasarkan hadis sahih. Tapi bagi mujtahid madhab ya. Karena Imam Syafi'i sendiri pernah mengatakan idza shahal hadis fa madhab. Famin al-ikhtiyarati, di antara ikhtiarat tadi al-amalu bi madhhabi Malikin, boleh mengamalkan madhhab Imam Malik fi annal ma'a la yanjusu mutlaqan illa bitaghayyur. Air tidak najis kecuali kalau berubah. Itu madhabnya Imam Malik. Jadi kadang-kadang kalau mudtor, kalau butuh, kita boleh mengikuti pendapat ini selama nggak berubah airnya. Ya misalnya air di syakoh lagi nggak keluar-keluar, selama nggak berubah, itu kita bisa hukumi tidak najis mengikuti Imam Malik. Dan itu termasuk ikhtiarat ulama Syafi'iyah. Wa min haliktifa'u fin niyati bil muqaranatil 'urfiyah. Di antara ikhtiarat itu ada pendapat yang mengatakan cukup fin niyati dalam niat bil muqaranatil 'urfiyah, dengan muqaranah 'urfiyah. Nah, saya jelasin dulu gini. Dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad menurut mutaqaddimin, takbiratul ihram, ya niat ketika takbiratul ihram itu harus muqaranah hakikiyah dan harus istihdar hakiki. Ya. Jadi apa itu muqaranah hakikiyah? Jadi ketika kita takbir, kita harus niat menghadirkan niat sholat. Muqaranah hakikiyah harus berbarengan dengan hamzah Allahu Akbar. Dimulainya ketika hamzah ya, istihdar niat itu, dan harus berakhir ketika ro. Jadi benar-benar muqaranah, benar-benar berbarengan. Jadi ketika a kita hadir niat, dan ketika ro kita selesai menghadirkan niat. Jadi benar-benar muqaranah hakikiyah. Dan juga harus istihdar hakiki. Artinya apa? Kita harus menghadirkan perbuatan sholat itu menghadirkan perbuatan sholat dan menghadirkan semua yang akan kita lakukan ketika sholat. Itu namanya istihdar hakiki. Itu mu'tamad mazhab menurut mutaqaddimin. Gitu. Wa minha diantaranya al-iktifa fin niyati bil muqaranatil 'urfiyah. Cukup dalam niat dengan muqaranah 'urfiyah. Tapi kemudian ikhtiarat ulama Syafi'iyah cukup dengan muqaranah 'urfiyah. Muqaranah 'urfiyah itu seperti apa? Muqaranah 'urfiyah itu yang penting ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di pertengahannya itu yang penting hadir aja. Jadi enggak hakiki dari awal sampai akhir hadir, enggak. Pertengahannya enggak apa-apa. Itu muqaranah 'urfiyah. Li'annal quluba lamma azlamat wa dha'ufat 'anil qudrati, ya, karena hati manusia ketika semakin gelap, semakin kesini semakin gelap, wa dha'ufat semakin lemah 'anil qudrati, sehingga tidak mampu ala masyaratuhu untuk melaksanakan yang disyaratkan ulama Syafi'iyah min muqaranatin niyati litakbir, ya, berupa niat itu harus berbarengan sekali dengan takbir, muqaranah hakikiyah min awalihi ila akhirih, dari awal takbir sampai akhir takbir, bil i'tibar allazi dzakaruhu, dengan pertimbangan yang mereka sebutkan, yaitu harus istihdar hakiki juga, allazi kila, ya, yang mana dikatakan fihi dalam al-i'tibar al-dzakaruhu itu innahu kharijun an maqduril bashar, itu bahkan keluar dari kemampuan manusia. Tadi ada lamma, belum ada jawabnya. Jawabnya mana? Jawab lamma azlamat tadi ra'a jam'un. Maka sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat minhum diantaranya al-Hujjatul Ghazaliyu, ya, Imam Ghazali nafa'allahu bihi, ya. Sebagian ulama memandang apa? Al-iktifa bil muqaranatil 'urfiyah, cukup melakukan muqaranah 'urfiyah indal awam, bagi orang awam, waqtaruhu, dan mereka memilih pendapat tersebut, wa qarraruhu, dan menetapkannya. Lima fi dzalika minal masyaqqati wal usri, ai lima karena fi dzalika kembali ke ma syaratuhu min muqaranatin niyati
dan seterusnya, minal masyaqqati wal usri, ya, sulit. Wa minha, ya, bahkan ada siapa ya? Ini diceritakan guru saya, Syekh Abdullah, beliau punya guru mimpi ketemu Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar ditanya sama gurunya, guru saya itu, apa namanya, wahai Syekh Ibnu Hajar, kamu itu ketika takbir tukabbirullah am tukabbir nafsak? Kamu mengagungkan Allah atau mengagungkan diri kamu sendiri dengan muqaranah hakikiyah tadi? Kan kita Allah Akbar itu mengagungkan Allah. Kalau kita dibebani untuk istihdar hakiki, muqaranah hakiki, itu sebetulnya mengagungkan Allah apa mengagungkan diri sendiri? Dijawab oleh Syekh Ibnu Hajar, bal ukabbiru nafsi. Kalau kasusnya seperti itu, sebetulnya saya sedang mengagungkan diri saya sendiri. Ya, ini hanya mimpi ya. Ini bukan dalil, tapi mimpi itu bisa jadi istiqnas, ya, arti menghibur diri gitu. Mana tadi? Wa min hanaqlu zakat. Di antara ikhtiarat itu memindahkan zakat, wadaf'uha, dan membayarnya ila sinfin wahid, kepada satu asnaf, ya, misalkan semua zakat dibayarkan kepada fuqara doang atau wal masakin doang. Wa ila syakhsin wahid, bahkan boleh kepada syakhsun wahid, pada satu orang. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus kepada semua asnaf, dan setiap asnaf tidak boleh kurang dari 3 golongan. 3 orang, itu yang mu'tamad. Tapi kemudian sebagian ulama Syafi'iyah dan Imam Ruyani mengatakan boleh bahkan kepada sinfun wahid, boleh kepada satu golongan doang. Wa minha, ya, di antara ikhtiarat tadi al-mu'atatu, bai'ul mu'atat. Mu'atat itu apa? Jual beli tanpa ijab qabul. Ya, fi ba'dil bai', di sebagian jual beli. Ya, dalam mazhab Syafi'i harus ijab qabul. Jadi kalau belanja harus saya beli barang ini. Kemudian yang menjual saya saya jual barang ini. Harus begitu mu'tamadnya. Tapi sebagian ikhtiar enggak perlu. Wa minha, di antaranya bai'ul uhdah, ya, jual beli uhdah. Apa itu jual beli uhdah? Jual beli uhdah itu gini. Ketika seseorang menjual barang dengan syarat si penjual kalau nanti mengembalikan uangnya, si pembeli harus mengembalikan barangnya. Jadi ada orang menjual barang nih, dikasih duit. Nah, kalau nanti si penjual mengembalikan uang ini, maka si pembeli harus mengembalikan barangnya. Itu bai'ul uhdah. Mu'tamad mazhab enggak boleh, tapi ada ikhtiar mengatakan boleh. Bai'ul uhdati al-ma'ruf wa 'inda ulama'i Hadramaut. Wa min di antara ikhtiar tadi muamalatus safih, ya, jual belinya orang yang safih. Wa kaunur rasyid islahad dunya dunad din. Nah, di antara ikhtiar juga bahwasannya kan dalam syarat jual beli, orang yang jual beli itu harus rasyid. Ya, rasyid itu apa? Mu'tamad mazhab, rasyid itu man aslaha fi umuri dunyahu wa dinihi. Sekarang orang-orang umur dinnya enggak benar, meskipun umur dunianya benar. Kalau diterapkan syarat ini, kebanyakan orang enggak sah jual belinya. Gitu. Wa minha, di antara ikhtiar tadi al-muzara'ah. Ya, al-muzara'ah itu amalun ala ard. Muzara'ah itu gini, ada orang punya tanah, kemudian tanah itu diserahkan ke orang lain untuk diurusi, untuk ditanam pohon, kemudian bijinya itu, biji pohonnya dari si pemilik tanah. Gitu. Wal mukhabarah sebaliknya. Orang punya tanah, memerintahkan kepada orang lain, ini tanah tolong dicocok tanami, tapi bijinya dari si amil, dari orang yang mau mencocok tanam. Wal mufakhadhatu, dan mufakhadah, ya, mufakhadah itu duduk di atas paha perempuan, ya. Ketika paha itu lawan jenis saling bertempelan dalam bab puasa ini, ya. Wal mubasyarah, atau dalam bab puasa dan haid, ya, boleh apa enggak. Wal mubasyaratu, dan
menyentuh kulit, itu secara mu'tamad mazhab nggak boleh. Tapi ada ikhtiarat ulama mengatakan boleh meskipun dalam keadaan puasa dan haid. Gitu. Wa minha, diantaranya raddul baqi ba'da dzawil furudi alaihim. Ini masalah warisan. Mengembalikan harta yang tersisa ba'da dzawil furud, setelah ashabul furud, alaihim, kepada ashabul furud, ghairi zaujain, selain suami istri. Jadi gini, dalam mazhab Syafi'i, dalam masalah rod, kalau harta itu tersisa setelah ashabul furud mendapatkan jatahnya masing-masing, ternyata harta yang masih tersisa itu kepada baitul mal, harta itu ke negara. Dan mu'tamad mazhab Syafi'i. Tapi ikhtiar sebagian ulama Syafi'iyah, sayang dong ini harta ya kalau dikembalikan ke baitul mal, maka udah kembalikan kepada ashabul furud lagi, selain suami istri ya, selain suami istri. Idza lam yantazim baitul mal, kalau belum tersusun rapi baitul malnya. Fa in fuqida falidawil arham, kalau tidak ada ashabul furud maka dikembalikan kepada zawil arham. Zawil arham itu kerabat yang tidak punya bagian dalam warisan, seperti cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan dapat warisan enggak? Enggak dapat. Ya, ibnul binti enggak dapat. Kalau ibnul ibni, cucu dari anak laki-laki, atau bintul ibni, ya, itu dapat warisan. Tapi ibnul binti enggak dapat. Itu zawil arham. Wa minha, di antara ikhtiarat wilayatul fasiqi fin nikah, perwalian orang fasik ketika menikahkan. Yang mu'tamad mazhab enggak boleh. Wa minha ikhtiarul amali biqauli ba'dil ulama'i fi ba'di masailil kafaati. Di antaranya juga memilih mengamalkan ucapan sebagian ulama dalam sebagian masalah kafaah bisyartihil ati, dengan syaratnya yang akan dijelaskan. Wa minha, di antara ikhtiarat juga jawazul amali bil qaulil qadim. Boleh mengamalkan qaul qadim mazhab Syafi'i fi manin qata'a haiduha. Ya, bagi orang yang sudah tidak haid lagi, ya udah tua, udah enggak haid lagi, li ghairi illatin, ya, tanpa ada penyakit, bi anta tarabbasu arba'ata ashhurin. Ya gimana nih orang yang enggak haid lagi kemudian meninggal suaminya. Bukan pakai haid ya, dicelai, ditalak ya. Dia kan talak itu idahnya menggunakan haid, ya, sedangkan dia sudah tidak haid lagi. Gimana cara idahnya? Nah, boleh mengamalkan qaul qadim li ghairi bi an tatarabbasu arba'ata ashhur. Dia menunggu 4 bulan, tsumma ta'taddu bi salasati ashhur. Kemudian melakukan idah 3 bulan. Wa min hadi antara ikhtiarat al-fasxu li ghaibati zawj. Bubarnya nikah karena perempuan yang yang suaminya hilang, idza ta'adzara tahsilun nafaqati, ketika sulit menghasilkan nafkah. Suaminya hilang, enggak diketahui. Wa min hadi antara ikhtiarat idza ammal fusqu, ketika fasik sudah terjadi di mana-mana, ada ikhtiarat qabulu syahadatil amsal fal amsal, diterimanya persaksian al amsal, ya orang yang sikap orang pada umumnya seperti itu gitu. Fal amsal dan semisalnya, ila ghairi dzalika, sampai seterusnya, mimma huwa madzkurun fi mahalihi, yang mana semuanya itu disebutkan dalam tempatnya masing-masing dalam bab fikih, ya. Karena istirahat ya. Istirahat.